you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom Jemaat IFJ Gorontalo, dengan penuh sukacita saudara selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung di dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan dikuatkan melalui ibadah kita pagi hari ini. Dan hari ini seluruh umat Kristiani merayakan kenaikan Yesus ke surga. Biarlah hari ini, pagi hari ini kita mau menerima kuasa daripada Tuhan, kuasa di dalam ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Biarlah ibadah kami penuh dengan sukacita, ibadah kami penuh dengan kuasa Tuhan, dan hamba mau percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati setiap Bapak Ibu di rumah mereka masing-masing. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi rumah mereka, dan kami mau Tuhan menerima berkat di dalam kami beribadah. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami dedikasikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya Tuhan, kita katakan amin. Berjalan denganmu ku tak
yang lalu sebelum Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh setiap murid-muridnya saat itu. Yesus menjanjikan roh penghibur bagi setiap murid-murid yang ditugaskan untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan kabar baik. Roh itu yang menjadi kekuatan, iman dan pengharapan buat setiap murid-murid Tuhan. Dan roh yang sama yang saat ini juga menjadi bagian saya dan saudara. Dalam Roma 5 ayat 1-5 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada setiap kita. Pagi hari ini mari kita sama-sama berdoa. Ya Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Come and fill this place. Come and fill our heart. Biar Roh-Mu yang menjadi bagian kami. Terus kami bermegah dalam iman percaya kami akan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami untuk terus mengalami pengalaman akan Engkau hari demi hari. Jangan biarkan satu hari pun kami terlewatkan untuk hidup berjalan dalam kebenaran. Dalam hadirat Tuhan, di mana ada Roh Kudus tinggal di dalamnya. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih buat setiap saat-saat yang indah, di mana kami terus bisa merasakan kehadiran-Mu. Membuat kami kuat dalam setiap ujian hidup kami. Membuat kami selalu percaya. Buat setiap kami teguh dalam iman kami Tuhan. Your Holy Spirit come and fill this place like a flood. Yes Lord. Mari pagi hari ini Tuhan. Mari pagi hari ini Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang rindu akan Engkau. Penuhi setiap kami yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. My
to be like yours. Holy Spirit is my life as a living sacrifice. Spirit of a living God, come and fill me like the blood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for I bring yours. Change my heart to be like
melebihi setiap kekuatan apapun yang kami miliki. Kami butuhkan Roh-Mu Tuhan. Kami butuhkan Roh-Mu di hari-hari ini. Di saat keadaan tidak menentu, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh tidak hanya mengalir bagi kami, tidak hanya mengalir terbatas gereja kami, tapi kami percaya kuasa Roh Allah yang kami sembah dan luar biasa itu mengalir memenuhi kota kami, mengalir memenuhi negara bangsa kami, mengalir memenuhi bumi ini Tuhan. Kami percaya saat ini Kau sedang memulihkan keadaan kami, Kau sedang memulihkan bangsa kami Tuhan, memulihkan setiap jiwa yang rapuh, memulihkan setiap hati yang hancur. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. We believe in your name, Jesus. Nama yang tidak pernah mengecewakan. Kepercayaan yang tidak pernah mengecewakan kami. Mengalirlah Tuhan, membasahi seluruh tanah di negeri ini. Mengalir membawa pemulihan, mengalir membawa kesembuhan. Yes, Lord Jesus. Roh-Mu kerja Tuhan. Mengalirlah Allah Roh Kudus, membasahi tanah airku, menyegarkan jiwa yang hancur, memulihkan
Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan pada saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kehidupan kami, di mana kami dapat mengingat kembali tentang sebuah peristiwa ketika Engkau naik ke sorga dan Engkau memberikan Roh Kudus bagi setiap kami yang percaya kepadamu, sehingga kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau Allah yang mewujudkan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami melalui pribadi Roh Kudus, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami untuk mendapatkan bagian yang terbaik dari kebenaran firman-Mu yang kami akan dengarkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyiapkan hidup kami untuk Engkau isi dengan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata, amin, 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 amin. Mari saudara tetap bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan kabar baik yang menjadi iman percaya kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Pegang Alkitab saudara, Bible tape saudara, dan bersama-sama kita mendeklarasikan kabar baik. 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada pagi hari ini. Hari ini pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Daniel Runtuwene. Beliau adalah Vice President bidang equipping dari IFGF Global, dan beliau juga adalah Eksekutif Pastor dari IFGF Jakarta, dan sekaligus juga adalah direktur dari Dom Sarbini di Jakarta. Saya percaya berkat firman Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Selamat menikmati, selamat mendengarkan. Dan saya persilakan kepada Pastor Daniel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita beri sambutan yang meriah untuk Pastor Daniel Runtuwene. Shalom. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, semua jemaat di IFGF Gorontalo dalam hari yang luar biasa di mana kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya bersyukur ke Pastor Jusar, seluruh kepemimpinan dari IFGF Gorontalo memberi saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Yesus akan. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita bahas pada hari ini, yang akan diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-1, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan menjadi membacakannya, Anda bisa membaca juga lewat layar Anda. Dan dikatakan Kisah Rasul 1, ayat 1, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat, di mana hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum itu, Ia telah memberi perintah-perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, yaitu murid-muridnya, yaitu para rasul, berbicara mengenai kerajaan Allah. Pagi hari ini kita bisa berkumpul sebagai satu gereja. Gereja yang adalah mempelai Kristus sendiri. Kita mengetahui dari firman Tuhan bahwa Yesus begitu mengasihi gerejanya. Bahkan dalam pembicaraan dengan para rasul, dengan murid-muridnya, di kitab Matius pasal 16 dikatakan, Yesus sendiri ini yang mengatakan, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku, aku akan membangun jemaatku. Dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Jadi pagi hari ini atau siang hari ini saya akan membagikan 3 hal dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus.
ya, Yesus akan yang pertama adalah Yesus akan membangun gerejanya. Hari-hari ini kita mungkin nggak bisa berpikir bahwa gereja itu hanya sekedar gedung ya, seperti ada di gambar sini. Tapi gereja itu, bait itu adalah setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Bahkan, this is the temple of God. Kita percaya ketika Yesus berkata, I will build my church, dia berbicara memang mengenai gereja universal, yaitu kumpulan semua orang percaya di sepanjang zaman, termasuk saudara dan termasuk saya. Jadi saya bersyukur hari ini kalau kita memperingati kenaikannya, kita diingatkan bahwa Yesus sendiri yang akan membangun gerejanya. Dan kalau Yesus yang membangun gerejanya, apakah akan bisa gagal? Jawabannya sudah tentu tidak akan gagal. Karena apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang nanti akan sifatnya atau gunanya atau hasilnya adalah sesuatu yang kekal. So he will build his church. Dia akan membangun gerejanya. Dan ketika Yesus membangun gerejanya punya peran juga untuk bisa connect with God, bisa connect dengan Dia. Hari ini kalau kita membaca bagian dari firman Tuhan, kita diingatkan akan pentingnya untuk kita connect with Him, to connect with God. Di IFJF kita tahu people is our mission. Tujuannya adalah membawa orang-orang, membawa jemaat, membawa gereja to connect with God. Dalam masa pandemi ini kita banyak, atau bukan banyak, memang harus stay at home, work from home, study from home, ya, belajar, bekerja, bahkan melayani. Sampai hari ini pun saya merekam pesan ini dari rumah. Tapi di rumah itu justru kita punya waktu to connect with Him, to connect with God. Kadang kalau kita terlalu sibuk bekerja, kita sampai lupa waktu untuk connect with Him. Biarlah di hari ini kita diingatkan, kalau Yesus mau bangun gerejanya, berarti gerejanya termasuk saudara dan saya, kita perlu untuk connect with God, connect with Him. Dan nggak hanya to connect with Him. Ketika Yesus membangun gerejanya, dia juga mengatakan satu pesan amanat agung, Matius pasal 28. Ya, dan pesan itu berkata pergi untuk mengajar. Jadi penekanannya bukan cuma sekedar pergi, tapi untuk mengajar. Sekarang ini kan kita susah ya, mau pergi keluar rumah nggak bisa. Tapi lewat pesan yang saya bawakan lewat video ini, lewat nanti mungkin saudara bisa telepon teman, menguatkan saudara yang lain. Sebenarnya kita bisa melakukan untuk mengajarkan apa yang Yesus ajarkan untuk kita bagikan kepada yang lain. To make disciples, ya, to make disciples. Justru saat ini di rumah demi rumah saya berdoa supaya orang tua, para suami, para istri, papa dan mama mulai semakin memuridkan lagi anak-anaknya. Dalam masa pandemi ini sudah hitung-hitung 2 bulan ya, kita harus work from home, study from home. Saya bersyukur punya waktu juga untuk bersama dengan anak-anak, baca lagi bagian firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya anak saya satu ada di Bandung dan sebagainya, sehingga kita sulit, tapi ini ngumpul semua, kita bisa baca firman bersama, kita bisa berdoa bersama, saya bisa lebih memuridkan lagi, dan kita saling belajar satu dengan yang lain. Tidak hanya di keluarga, gereja demi gereja, I care demi I care, bahkan persekutuan kita dengan teman-teman yang mungkin sudah lama tidak kita kontak, kita bisa membawakan kebenaran firman Tuhan, make disciples, baik itu sifatnya ke dalam ataupun keluar gereja, di mana kita bisa menjadi pembawa kabar baik. Good news is coming. Good news is coming. Saya suka berkata, kalau kita ini atau manusia itu disukai oleh semua orang, pasti semua orang disukai. Tapi ada yang disukai waktu dia datang, ada yang disukai waktu dia pergi. Saudara yang mana? Saya berdoa supaya saya disukai kalau saya datang. Kalau firman Tuhan ini datang, oh Pastor Daniel bisa membawa firman Tuhan. Saya berdoa saya disambut sebagai pembawa kabar baik, bukan membawa kabar buruk. Para suami, Anda ada di rumah, saya berdoa ada kabar baik itu untuk istri dan anak-anak. Para istri, ya,
ibu, ya, ini Anda kabar baik untuk suami, untuk anak-anak Anda. Anak-anak juga, ya, apakah Anda menjadi pembawa kabar baik, menjadi berkat buat orang tua, buat teman-teman? Bagaimana dengan kehidupan kita? Di saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan berkata bahwa Dia sendiri yang akan membangun gerejanya. Ini adalah momen, ini adalah waktu benar-benar kita bisa connect with Him, to connect with God. Ya, ini waktu yang luar biasa, kita bisa berdoa, bisa baca firman, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan momen-momen seperti ini, saya tahu pasti Yesus akan membangun kita pribadi demi pribadi. Kita boleh dipakai sebagai bagian, ya, batu yang hidup untuk membangun gerejanya yang adalah mempelai Kristus. As we connect with Him, kita juga bisa membagikan. Karena saya tahu kita nggak bisa memberi apa yang tidak kita punya. You cannot give what you have not received yet. Tapi kalau kita sudah menerima dari Dia, kita bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menjadi teladan dalam iman. Kita bisa menjadi pembawa kabar baik. Walaupun kita nggak bertemu secara fisik, tapi mungkin lewat pesan-pesan Anda, lewat sosial media Anda, lewat telepon Anda, ya, lewat apapun yang kita lakukan. Banyak yang mungkin IG Live, ya, Facebook Live, dan sebagainya. Kita bisa menjadi pembawa kabar baik. Bisa saling berkirim makanan. Ya, momen-momen seperti ini, ya, senang juga. Seringkali saya tinggal di apartemen, jadi dari lobi ada, Pak, ada kiriman. Wah, baru-baru ini aja ada kiriman. Dan banyak jemaat yang baik juga mengirimkan makanan. Ya, kita saling berkirim makanan juga satu dengan yang lain. Ayo, jadi pembawa kabar baik. Ini kesempatan. Karena Yesus yang akan terus bangun gerejanya. Saya percaya bahwa gerejanya punya peran yang penting sekali dalam masa-masa pandemi ini. Akan banyak orang nanti mungkin jadi tambah stres karena masalah, berbagai macam masalah. Baik itu masalah finansial, baik itu masalah mental, baik itu masalah spiritual. Saya berdoa di minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, IFGF Gorontalo, setiap jemaatnya, setiap pemimpinnya, pastornya, semua kita siap untuk menjadi pembawa kabar baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. So, itu bagian yang pertama. Bagaimana gereja, ya, akan dibangun. Ya, Yesus akan membangun gerejanya. Yang kedua, Yesus juga berkata bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus. He will send Holy Spirit. Kisah Para Rasul 1 tadi kita lanjutkan pembacaan di ayat 4. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Karena ingat, Yesus sendiri mengatakan, ya, bahwa Dia sendiri akan mengirimkan Roh Kudusnya. Dan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus berjanji pasti akan mengirimkan Roh Kudus, akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi saya berdoa pada hari ini, setiap dari kita, ya, siap. Ini dia jawabannya. Tapi kamu akan menerima kuasa. Berapa dari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini angkat tangan sambil mendengarkan video ini atau streaming ini? Saya siap untuk terima kuasa. Yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai di Gorontalo, betul. Sini Yerusalem memang. Pas saudaranya jangan salah baca ayat, ya. Tapi mulai di Gorontalo, mulai di Manado, ya, sampai seluruh Sulawesi, Indonesia, sampai ke ujung bumi. Dan Yesus mengatakan di situ, ya, saya harus baca juga yang benar, ya, di sini. Menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung buminya termasuk Gorontalo, Manado, Indonesia, Papua.
tapi kita akan terima kuasa. Dan ini janjinya. Yesus sendiri yang berjanji dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu sungguh yang akan membantu dan menolong kita. Roh Kudus dikirimkan untuk membantu. Yesus mengatakan, I will send you a helper. Aku akan kirimkan engkau, di Yohanes pasal 14 ya, seorang penolong. Penolong itu parakletos, ada di samping sebagai advokat, sebagai pembela. Kalau di court ya, kita tahu dalam pengadilan ada yang pembela, advokat, yang menolong kita, menjawab, membela. Kita punya Roh Kudus yang akan membela kita. Roh Kudus yang akan membantu kita. Ada satu kata juga di Roma 8 ayat 26, kata membantu itu yang berkata demikian, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin kalau lihat di layar ayat itu Roma 8 ayat 26, kata membantu, sengaja saya kasih warna kuning. Karena kata ini dalam bahasa Grekanya, bahasa aslinya, itu adalah kata sunante lambano atau sunante lambanomai. Terdiri dari 3 kata sebenarnya. Ada kata sun, ada kata ante, dan ada kata lambano. Kata sun itu seperti bersama ya. Kata ante itu sebenarnya berlawanan ya. Berlawanan, anti gitu ya. Ante, berlawanan. Lalu kata lambano berarti mengambil. Nah ini jadiin satu, diterjemahin bahasa Inggris jadi helper, to help. Bahasa Indonesia jadi membantu. Tapi kalau kita perhatikan bahasa aslinya, berarti ini dia mau bersama-sama dengan kita, sun. Ante itu berseberangan ya. Dalam arti apa? Lambano, mengambil hal-hal yang berseberangan. Mengambil hal-hal yang berseberangan dengan kebesaran dia. Yaitu dia mau mengganti sebenarnya kelemahan kita dengan kekuatannya. Wow, ini luar biasa sekali. Ketika saudara mengerti itu, ya, akhirnya kita bisa percaya bahwa memang waktu kita berdoa, kita pakai bahasa-bahasa surgawi, bahasa roh berdoa. Roh itu memang yang berdoa, menolong, membantu, sun ante lambano. Kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, kita nggak mengerti keadaan ini, seberapa lama pandemi ini akan berlangsung, seberapa lama mungkin kita punya masalah dalam keuangan, dalam mental kita, dan masa ketidakpastian tentang masa depan. Tapi roh membantu. Sun ante lambano. Roh mau membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Selain itu, kita juga percaya bahwa roh itu menguatkan. Roh Kudus itu menguatkan kita. Dalam masa-masa seperti ini, itu gambarnya memang ada kopinya, gitu ya. Ada notes-nya, ada jurnalnya. Setiap pagi saya bersyukur dalam masa-masa pandemi ini. Kalau Anda ada yang mengikuti mungkin IG story-nya ya, atau Insta live-nya dari IFJF Jakarta. Kalau weekday setiap Senin sampai Jumat kita ada renungan, devotion. Waktu itu Pastor Jimmy pernah melakukan, ada 2 minggu, saya lakukan seminggu. Pastor Erna lakukan minggu yang kemarin, Pastor Kiki. Dan ada deretan pastor-pastor yang lain. Sambil ngopi, ya, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di situ Roh Kudus bisa berbicara, ya, untuk menguatkan kita. Jadi kalau mau enjoy every morning jam 8 waktu Indonesia Barat, berarti di Manado jam berapa? Jam 9 itu ya, pagi. Sambil ngopi bisa dikuatkan. Kopi Kawangkoan mungkin ya. Tapi jauh kali ya ke Gorontalo, kirim dari Kawangkoan. Roh Kudus menguatkan. Ini doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dia bilang, aku berdoa di Efesus 3:16 supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini sesuatu yang luar biasa bahwa Rasul Paulus berdoa supaya kita dikuatkan
oleh Roh Kudus-Nya. Dia mengetahui akan banyak tantangan demi tantangan, ada banyak ketidakpastian menuju masa depan. Saudara nggak usah panjang-panjang lah masa depan. Saya juga nggak tahu bulan depan ini bagaimana. Kapan PSBB ini akan berakhir. Setelah tidak ada PSBB, kehidupan kita juga akan menjadi berbeda. Kehidupan beribadah kita akan berbeda. Kehidupan bermasyarakat kita akan berbeda. Udah pasti akan ada physical distancing. Nggak bisa dekat-dekat. Yang dulu suka cipika-cipiki sudah tidak bisa dulu sekarang. Semua mungkin memakai masker. Tapi Roh Kudus akan menguatkan. Kalau kita ingat bahwa Yesus sendiri berjanji dia kirimkan Roh Kudus-Nya dan kita juga bergaul erat dengan dia. Karena kalau kita bergaul erat dengan Roh Kudus, dikatakan Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam dia. Satu lagu yang saya tulis juga waktu itu di HPM ya. Bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan yang dapat sediakan jauh lebih besar dari yang ku perlu. Jadi ada sesuatu yang luar biasa, ada kuasa, ada penyediaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari mungkin yang sekarang kita doakan atau pikirkan. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid akhirnya ngalami, karena ya 10 hari betul. Nanti tanggal 31 Mei, ya, kita merayakan juga Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan setelah pencurahan Roh Kudus itu kita tahu, nggak hanya sekedar kuasa yang kita dapat. Ya, Roh Kudus yang senantiasa akan memimpin, akan mengajar kita. Ya, ketika kita baca firman, kita akan semakin mengerti, kita akan semakin dikuatkan oleh kebenaran firman. Saya masih ingat satu waktu ada seorang yang lahir baru, terima Tuhan Yesus. Senang sekali dia. Lalu dia bertanya, saya mau belajar lebih banyak. Saya masih ingat. Ya, dia tanya, mulai bacanya dari mana, Pastor? Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Waduh, banyak sekali ya, katanya. Yang penting-penting dulu. Jadi saya katakan, oke, baca Yohanes dulu dah. Kitab Yohanes. Ya. Lalu baca Matius, Markus, Lukas, supaya tahu Injil. Lalu kalau mau baca lagi Mazmur dan Amsal. Itu biasanya saya kasih tahu itu. Baca Kejadian juga. Tapi kemudian dia bilang, oke, saya mulai Yohanes. Jadi dia baca kitab Yohanes. Tapi baru baca beberapa ayat dia udah bingung gitu ya. Dia tahu, aduh, pasti susah sekali nih. Pada mulanya adalah firman gitu ya. Firman itu bersama Allah. Firmannya gimana? Firman itu siapa? Firmannya jadi bingung gitu ya. Tapi dia punya kerinduan. Singkat cerita baca dulu dah. Nanti kita ngobrol lagi. Saya mencoba menjelaskan dan sebagainya. Tapi singkat cerita begini. Akhirnya dalam acara spiritual encounter, dia itu sebelumnya ya, dia kalau baca paling 5 menit paling lama. Kadang-kadang cuma 1-2 menit, dia aduh udah nggak ngerti, dia tutup. Tapi setelah spiritual encounter, waktu dia dipenuhi Roh Kudus, kemudian dia berbahasa roh, dia pulang, dia baca Alkitab, dia baca itu bisa lebih dari 1 jam. Dan dia katakan, Pastor, saya jadi mengerti. Wah, saya bilang betul, karena Roh Kudus sendiri yang akan mengajar. Yohanes 14 ayat 26 ya, penghibur. Ya, tadi yang disebut penolong, parakletos itu yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hari-hari ini kita butuh Roh Kudus. Jauh lebih lagi. Banyak hal kita nggak tahu. Kita perlu datang pada Roh Kudus. Kita perlu minta hikmat-Nya untuk mengajarkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh, untuk mengingatkan kita setiap ajaran kebenaran firman Tuhan. Dalam momen-momen ini saya sebenarnya percaya bahwa Yesus sebenarnya menyiapkan untuk gerejanya yang dia akan bangun itu untuk bertambah kuat. Ada beberapa message dari Pastor Jimmy ya. Ini momen-momen sebenarnya untuk kita watering the roots.
akar kita tuh harus tertancap pada sumber, ya, sumber air. Sehingga di atas mungkin kelihatannya ditebang dan sebagainya, tapi kalau akarnya kuat, kita punya relationship sama Roh Kudus, yang di luar bisa diambil. Kita bisa kena PHK, kita bisa kena pemotongan upah, kita bisa dirumahkan sementara. Kita bisa mungkin beberapa mengalami sakit itu sendiri. Beberapa mungkin anggota keluarga ada yang kena sakit, ada yang meninggal. Tapi melewati semuanya itu kita nggak mau kehilangan apa yang namanya iman kita. Kita nggak mau kehilangan apa yang namanya pegangan, jalan-jalan yang harus kita tempuh. Karena Roh Kudus sendiri akan mengingatkan. Roh Kudus sendiri yang akan mengajar. Nah, yang terakhir, dikata Yesus ini akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Dia sendiri yang mengatakan, I will come to you again. Yohanes 14 ya, dikatakan bagaimana Yesus menyiapkan rumah bagi kita di sorga. Dan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini kita baca terus ayat 9-nya sekarang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Ini hari ini kita memperingatinya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka, dan ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus akan datang kembali di awan-awan yang permai. Akan menjemput kita. Ya, akan mempersiapkan kita gerejanya yang dia bilang dia akan bangun. Menyiapkan kita untuk memerintah bersama dia dalam kerajaan 1000 tahun. Menyiapkan kita untuk masuk ke dalam surganya, ya, sebagai mempelainya, sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Ini adalah janji yang luar biasa. Oleh sebab itu, di masa-masa dengan penuh tantangan ini, saya berdoa supaya kita semua tetap kuat. Stay in hope, stay in faith, stay in love, ya. Tetap pelihara iman, punya pengharapan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Yesus ini akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Saya merasakan hari-harinya semakin dekat, semakin dekat. Saya nggak bisa bilang tanggalnya berapa, karena kalau saya bilang, saya langsung sesat, saudara. Karena tidak seorang pun yang mengetahui tanggalnya. Tapi saya mau mengatakan kita harus bersiap. Kita harus bersiap. Waktunya semakin mendekat. Waktunya semakin mendekat. Dan saat ini Yesus sebenarnya sedang terus bersyafaat untuk kita semua. Supaya kita itu terus kuat. Kita tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan takut dan gentar. Artinya sebagai gerejanya kita terus melakukan tugas panggilan kita. Artinya ketika dia berikan Roh Kudusnya, kita terus memakai setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan berikan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Ini dari Rasul Yohanes sendiri ya. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa. Yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia itu seperti ya memang pembela kita di surga. Pengantara kepada Bapa. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Hari ini mungkin kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin Anda mendengar ibadah hari ini lewat komputer Anda, lewat TV Anda, lewat smartphone Anda. Mungkin Anda belum kenal dengan Yesus Kristus yang akan datang kembali, yang akan duduk di tahta untuk mengadili. Saya berdoa supaya hari ini Anda boleh kembali kepada Tuhan Yesus. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa. Apapun dosamu, kalau kau datang kepada dia, dia Allah yang baik, dia Allah yang setia. Dia rindu untuk semua orang itu mau kembali kepada dia, percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Momen-momen seperti ini mungkin Anda mau
Mungkin Anda udah lama nggak ke gereja, tapi justru lewat pandemi ini Anda mulai lihat gereja lewat online. Anda berkata, aku mau kembali kepada Kristus. Kalau Anda belum mengenal Dia, ini kesempatan Anda untuk datang kepada Dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia memberikan Yesus Kristus, anak yang tunggal, untuk mati di kayu salib. Menanggung dosa, menanggung kesalahan kita. Sehingga akhirnya, kalau kita percaya kepada Dia, kita boleh memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Sehingga kalau kita percaya kepada Dia, kita masuk di dalam gerejanya, mempelainya, di mana Dia akan bangun. Dia akan berikan Roh Kudus-Nya untuk menolong, menguatkan, mengajar, membantu kita melewati masa-masa yang sulit ini. Dan apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin Anda sudah percaya, Anda tahu nama Anda tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi dalam kitab Wahyu juga ditulis, nggak hanya cuma kitab kehidupan, Wahyu 20 ya. Ada kitab-kitab lain yang berisi perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi saya mau ajak kita pun yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita boleh ingat momen-momen ini ya. Itu Efesus 2 ayat 10 saya quote saja. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sudah siapkan. Termasuk lewat masa pandemi ini. Tuhan siapkan kita untuk terus melakukan pekerjaan baik. Sebagai gerejanya, sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya, Tuhan akan menunjukkan jalannya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Ketika kita menghadapi tantangan, jangan cuma fokus pada kesulitan kita. Banyak orang lain juga. Anda bisa mungkin menolong dalam doa, menolong dalam finansial, kirim makanan, jasmani ataupun rohani. Kita bersyukur kita punya Yesus yang adalah pengantara kita kepada Bapa. Kita bersyukur Dia terus berdoa, bersyafaat untuk Anda, untuk saya juga. Dan kalau kita menghadapi tantangan di hari-hari ini, mungkin banyak mengatakan, pastor, susah sekali, berat sekali keadaan. Mungkin keadaannya nggak oke, ya. Tapi akhirnya, ya, saya tahu kalau Anda baca kitab Wahyu, bagi kita yang percaya kepada Dia, akhirnya kita akan oke ya. Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end yet. Ya, semuanya nanti akan menjadi baik pada akhirnya. Badai ini pasti berlalu. Ada beberapa orang mungkin akhirnya harus meninggalkan dunia ini karena badai. Tapi kalau kita tetap memelihara iman, kita tahu kehidupan di dunia ini cuma sementara. Nanti akan ada kebangkitan. Amin. Berapa dari saudara percaya akan ada kebangkitan? Hidup di dunia ini sementara. Tapi nanti ada waktunya. Ya, kita akan dibangkitkan. Karena Yesus akan datang kembali. Itu adalah janjinya. Dan di hari di mana kita memperingati akan kenaikannya, biarlah ada 3 hal juga yang hari ini bisa menjadi kekuatan untuk kita semua. Yaitu, pertama, Yesus akan bangun gerejanya. Amin. Yang kedua, Yesus akan kirimkan Roh Kudus-Nya. Saudara udah menjadi bagian dari gerejanya. Kan kau lahir baru, terima Tuhan. Anda bertumbuh dalam gereja lokal. Anda sudah menjadi bagian dari gerejanya yang akan Yesus bangun. Anda sudah terima Roh Kudus? Kalau belum, saya berdoa di minggu-minggu ini. Ya, biarlah Anda berdoa. Ada tim pastor, ada iCare leader Anda. Supaya Anda juga dipenuhi Roh Kudus. Anda berbahasa roh, Anda berdoa. Karena roh apa tadi? Roh akan menguatkan, membantu saudara, mengajarkan kepada saudara. Dan yang ketiga ada janji, apapun yang kita alami, kesulitan apapun, percaya, Yesus yang berjanji, Dia tidak akan ingkar. Dia akan datang kembali. Happy Ascension Day, IFJF Gorontalo. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Di hari yang indah ini, kami memperingati kenaikan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau berjanji, Yesus akan membangun gereja, mengirimkan Roh Kudus-Nya, dan Engkau akan datang kembali. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam tanah hati kami yang baik, berakar, bertumbuh, berbuah. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami izinkan Roh Kudus-Mu mengalir, memimpin kehidupan kami. Kami dipenuhi Roh Kudus-Mu. Kami dibaptis oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami boleh berjalan sebagai orang-orang percaya,
sesuai dengan panggilan yang Kau berikan untuk melakukan pekerjaan baik yang Kau persiapkan sebelumnya. Biarlah kami boleh kuat melewati tantangan ini. Kami punya iman, pengharapan, dan kasih-Mu yang besar ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. God bless you. Saudaraku, persembahan adalah bagian dari sebuah ibadah sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dengan memberikan pemberian-pemberian yang baik ke dalam rumah Tuhan. Untuk itu mari persiapkan persembahan saudara, persepuluhan saudara, dan korban-korban saudara yang lain, dan kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati saudara dan siapkan persembahan saudara. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, tangan kasih anugerah Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap persembahan yang kami berikan itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang sanggup dan sudah memberkati hidup kami. Berkati setiap korban-korban umat-Mu, berkati persepuluhan yang mereka berikan untuk mereka dapat melihat segala yang terbaik akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami mau melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang kembali membawa hati kami untuk menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau pasti menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri, bahkan Engkau akan datang pada kali yang kedua menjemput gereja-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Pastor Daniel yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kehidupan pelayanan dan keluarganya, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online bersama pada hari ini. Biarlah berkat daripada Allah menjadi bagian setiap umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam pergumulan Engkau berikan mereka kemenangan, yang dalam kekecewaan Engkau beri penghiburan, yang dalam jalan buntu Engkau beri jalan keluar. Karena kami percaya Engkaulah sumber jawaban atas kehidupan kami, dan Engkau sudah menang atas segala-galanya. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan di akhir ibadah kenaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dan seisi rumahmu, dan apapun yang engkau kerjakan Tuhan akan memberkati dan mendatangkan keberuntungan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan segala penyakit dilalukan daripadamu, dan keluargamu akan tinggal dalam kebahagiaan seumur hidupmu dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekaliannya hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap yang percaya berkata amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya pagi hari ini saudara sudah disegarkan, saudara dikuatkan, dan kemenangan menjadi kemenangan senantiasa menyertai kita semua. Saudara jangan lupa pada kita akan bertemu Homey Church pada hari Minggu jam 9 pagi. Siapkan hati saudara, siapkan keluarga saudara untuk kita senantiasa disegarkan oleh hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita puji namanya. Serukan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Terima kasih jemaat Tuhan telah beribadah bersama kami. Biar kiranya Roh Kudus mengurapi kita dengan anggur yang baru. Amin. Yes. Tuhan Yesus memberkati.